Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera, sugeng dalu. Bapak Ibu yang hormati, sadaya mawon di kula saking Kabupaten Seni Revisi Sasana Sejahtera Nusantara, yang mana kita memfasilitasi atau sebagai ikat saja yang diusulnya. Kenapa? Tadi salah satunya bagaimana mengembalikan situs yang ada di pusat untuk kembali ke Kediri. Itu paling tidak itu harus ada pengaman, ada payung hukum, didirikan yayasan atau gimana. Selama itu tidak dibentuk seperti itu, kemungkinan juga akan istilahnya dicaplok oleh bahasanya yang berkuasa. Ini contoh ini salah satunya dosen yang ada di Mojokerto itu menemukan situs, ya, akhirnya bukanlah yayasan untuk menyelamatkan situs itu. Jadi harus ada yang bertanggung jawab seperti itu. Tapi selama itu tidak dibentuk seperti itu, saya kira sangat tidak mungkin. Dan ini yang harus kita pikirkan bersama. Kenapa? Maaf aja. Jadi di Kediri itu sebenarnya juga banyak komunitas, tapi akhirnya banyak mengeluh. Ini mengeluh, ya. Mengeluhnya itu pemerintah nggak tek dan sebagainya. Terus kegiatan kita akhirnya digeser dan sebagainya. Itu karena nggak ada payung hukumnya. Ya. Itu harus ada payung hukum. Kalau itu sudah ada payung hukum, itu tidak akan pemerintah itu akan istilahnya merebut, ya, itu berkuasa. Kita punya hak. Jadi saya berpikir begini, ya, sering-sering saya utarakan bahwa kita itu sudah diberi peninggalan yang luar biasa, dan itu bisa menjadi KKN. Tinggal bagaimana mengemasnya, itu akan menjadikan efek yang luar biasa, termasuk keamanan, ya, ekonomi. Nah, itu efeknya sangat luar biasa, dan kita sangat kaya sebenarnya. Tapi kenapa kita tidak menikmati kekayaan yang ada? Ya, justru yang menikmati itu orang dari luar. Kalau kita bersama-sama nanti, ya, di wilayah Kediri utamanya, karena kita berada di Kediri dan sekitarnya, jadi termasuk Nusantara ini, budaya itu adalah jati diri, dan itu sangat luar biasa. Nah, kita banyak pertanyaan sebenarnya. Leluhur kita itu sangat luar biasa. Sebelum berbagai itu ada, leluhur kita itu contohnya ada Borobudur itu, ini yang kita ambil yang dikenal banyak, ya, yang paling banyak dikenal itu juga sudah ada sebelum sampai kemarin saya protes juga gitu. Lebih dulu mana Ka'bah dengan Borobudur tadi gitu. Nah, itu lebih dulu Borobudur. Ya. Inilah nenek moyang kita itu sudah sangat luar biasa, dan harus dirubah bahasa atau tafsir yang dikerjakan oleh leluhur kita, itu ditafsirkan menjadi komik. Ini harus diubah dengan cara apa? Dengan cara pemahaman dari filosofi. Contoh kemarin kita belum kita unggah lagi, ya, ini tentang gunungan. Gunungan itu di dalam
Gunungan itu ada berbagai, termasuk binatang ada di sana, ini ada di sana, ada raksasa juga, yang salah gitu ya, di gambar gunungan itu. Buka Bajang lingkaran ini, Buka Bajang. Itu ada rumah. Nah, itu kita nggak sadar, pikirannya itu hanya gambar gitu aja. Padahal itu ada filosofi bahwa di dalam diri kita itu sebenarnya penuh dengan sifat hewani. Itulah yang harus kita kendalikan. Bukan nafsu itu tidak bisa dihilangkan, tapi harus dikendalikan. Biar bagaimana nanti bisa di rumah, istilahnya kembali ke rumah yang sesungguhnya itu nanti, dan mengalahkan atau bukan mengalahkan, juga menjadikan raksasa di Bajang itu tadi. Nanti ini jiwa-jiwa leluhur kita itu kadang-kadang tidak membekas pada anak cucu. Ini yang kita sayangkan. Jadi mudah-mudahan dengan adanya kebersamaan, ada beberapa agenda-agenda ini, saya mohon dari berbagai komunitas, janganlah istilahnya ingin menjadi nomor satu masing-masing. Nah, ini ayo hidup rukun, nanti bagaimana Nusantara ini bisa menarik orang luar belajar di budaya kita. Saya kira itu aja, Mas. Mari mudah-mudahan ini menjadi pemikiran kita semua, termasuk saya sendiri, untuk mengingatkan saya bila mana lupa. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Jadi matur suwun Bapak Said, luar biasa. Bapak Ibu dan yang berbahagia, sebelum kita lanjut jagungan, tadi agak kelupaan. Jadi kami mengaturkan terima kasih kepada Pak Wanto yang punya rumah, soalnya tadi pas beliau kita cari pas keluar. Matur suwun Pak atas tempatnya, sehingga kami diperkenankan untuk bikin acara di tempat ini. Jadi Bapak Ibu dan yang berbahagia, selanjutnya monggo kami persilahkan. Monggo para sesepuh mungkin bisa menyampaikan terkait yang Bhagawanta Bahari, atau hal apa sih yang bisa kita lakukan untuk memajukan negeri, karena melihat begitu banyak situs peradaban besar, begitu banyak budaya-budaya yang luar biasa dari leluhur kita. Nah, ini catatan kita kan, generasi masa depan ini bagaimana. Nah, ini yang paling penting. Anak-anak milenial ini kan banyak yang nggak ngerti sungai, tahunya sungai ya tempat sampah ya. Kadang-kadang tidak resik-resik. Nah, ini persoalan tidak nambur. Nah, ini kan PR-PR kita bersama, termasuk kadang-kadang nyun sewu, banyak generasi hari ini yang lebih senang TikTok, YouTuber ya. Jadi mereka agak kurang tertarik kalau tidak busukan mulai situs, ke kali, ke hutan, apalagi ke sumber-sumber. Nah, ini kan persoalannya harus kita jawab. Monggo saya persilahkan, mungkin dari timnya Mbah Jolo atau Masnya, monggo, kita butuh selalu masukan Mas. Loh, aku oh ya Allah. Ngabung tak ganggu kayu, sugeng dalu waras nggih. Kawula mriki mboten mewakili sinten, namung mewakili pribadi kula. Sebenarnya tasik kata ingkang mboten kula semerpi kelawan Eyang Bhagawanta Bahari, karena menurut sejarah dan cerita dari Eyang Bhagawanta Bahari ini simpang siurnya ya, karena literasi kita yang terbatas dan peninggalan-peninggalan yang kurang terawat, terakomodir. Terima kasih tadi Bapak sudah sepertinya 10 tahun terakhir ini saya sering mendengar untuk bersatu saudara-saudara dari komunitas apapun di Kediri. Tapi saya rasa kok agak susah ya, tanpa persetujuan dari pemerintah. Mungkin dari yang di sini ada yang dari pemerintah, Mas Ari. Komunitas, semua komunitas, pemerintahnya nggak ada. Ini nasib kita soro ya.
ngesakne ya. Jadi komunitas-komunitas saya rasa sangat terbatas kemampuannya untuk apalagi yang namanya Anjing Buyung warisan peradaban Kediri. Tapi semoga nafas-nafas kecil di komunitas kita ini bisa bersatu di kemudian hari tanpa mengurangi dan melebihkan. Berbicara tentang yang bakalan hari itu saya tidak berani karena simpang siur. Mungkin saya persilakan Bang Jolo aja langsung. Buat karena Mbah Jolo itu selalu bertutur kepada saya dan beliau adalah guru besar saya. Saya ikut Mbah Jolo itu sudah hampir 15 tahun. Ya gak oleh apa-apa selain kebahagiaan. Nah, semoga ke depan bisa saya tularkan ke anak cucu saya untuk bisa berpartisipasi dengan komunitas-komunitas yang ada. Seingat saya yang dibutuhkan Mbah Jolo tentang yang bakalan hari itu adalah sosok yang ideal, yang mendapat anak pendidikan di sana di daerah Siman, Mas. Iya, daerah Siman teman. Nah, ini mungkin saya akan melemparkan bola ya, mungkin nanti disambut ya. Apa benar ketika kita ngobrol daerah Siman itu adalah sebenarnya peninggalan atau hadiah dari Ratu Sima. Jadi nanti pada para sesepuh ini semua, wah Sugeng Rawuh. Lanjut. Saya sendiri gak punya harapan kok, saya ngasih harapan ke anak muda gimana saya berharap pada komunitas-komunitas kecil gitu ya, yang jelas kita dilibas sama komunitas yang lebih besar. Tapi saya rasa militansi kita di jalur kebudayaan ini sudah tidak dipertanyakan lagi. Wes nomor siji lah. Cuman ya itu mau kita tidak mampu hanya bermodal mental berjuang kita milih turut latan gitu ya. Aduh, ya harapan saya tidak akan mundur untuk budaya Jawa, khususnya untuk Kediri lain. Meskipun ketika saya mundur, terima kasih, melangkah ke belakang, ternyata saya mendapatkan bapak, ibu, kakek, buyut, moyang saya itu juga bukan asli Kediri. Ternyata ada yang dari Bali, terus ada yang dari Mataram, era Islam. Jadi intinya malam ini gini Mas, kalau bisa saya ingin diperjelaskan lagi tentang hubungan antara Ratu Sima dengan yang bakal ada hari ini seperti apa. Mungkin begitu, biar obrolan kita berkesan malam ini. Mungkin sekian dan terima kasih. Rahayu, rahayu, rahayu. Matur suwun kepada Mas Bas itu, ini beliau juga luar biasa, penulis kreatif lagu. Ini album-albumnya berapa album Mas? Lagi ngopeni Kediri lah cukup, royalti lah cukup. Iya keren loh album Sahabat. Terus pokoknya teman-teman kamu Inggris banyak ya. Jadi terima kasih Mas Bas itu, ini satu kehormatan bisa rawuh di tengah-tengah kita. Sudah rawuh Mas Aji, Romo Padma, ini beliau dari Beripakum, jauh-jauh dari Lerek Wilis. Ini juga beliau kemarin kita juga pas ngaji budaya di tempat beliau, luar biasa, banyak pencerahan ilmu-ilmu Romo. Jadi Bapak Ibu hadirin sekalian, nah jadi sebelum tadi menarik pertanyaannya Mas Bas itu hubungannya antara Ratu Sima dengan yang Bagawanta sih. Nah nanti biar Sepo Barik yang menjelaskan gitu. Tapi sebelum itu karena kita sudah kedatangan beliau-beliau, ini perlu diberi kesempatan juga biar menyampaikan pengalamannya. Nah ini kebetulan ada
ada Romo Fatma ini kan luar biasa, juga dari Jogja, banyak keliling lah, tentu punya apa ya, catatan-catatan khusus terkait dengan bagaimana peradaban Kediri, situs-situs, apalagi sekarang Mandegani di lereng Wilis ini pasti ada catatan menarik ini kan gitu, termasuk ada Bopo Haji dengan konsepnya apa buat menarik, Bri Pagung gitu. Ada singkatannya pokoknya Bri itu apa gitu, itu menarik. Sebelum kita bahas yang itu, saya persilakan dulu mungkin dari Bopo Haji menyampaikan sesuatu yang berkaitan dengan acara malam ini, karena intinya adalah kita memberikan doa dan refleksi terkait dengan Eyang Bakal Tabaran dan bagaimana untuk Kediri Raya ke depan terkait dengan pemajuan kebudayaan. Monggo Bopo Haji. Rahayu, terima kasih dan mohon maaf ini terlambat nyasar ke gedung Cangkring yang sebelah sana. Jadi saya terima kasih sudah ada di sini, luar biasa ya. Tempat ini jadi sungai Serinjing ya, yang bersejarah di rekayasa oleh Bagawan Tabari ya. Tentu melibatkan tim yang saya kira ribuan orang, nggak mungkin kalau cuma 10-20 orang. Karena kali Serinjing panjangnya berapa kilo? 32 kilo, nah, itu pasti ribuan orang yang terlibat dengan ini. Dan pasti tahunan ini ya misalnya. Nah ini menarik, ternyata gini, alam boleh direkayasa untuk kesejahteraan. Nah, ini kan bukan rekayasa biasa ini, 32 kilo, sungai buatan ya kan, bukan sungai alami. Ternyata alam boleh direkayasa ini, dan ini sudah dari abad berapa? Abad 8. Sudah ada rekayasa alam benar-benar ini, dan dari itu luar biasa. Tujuannya kan apa? Pasti untuk kesejahteraan, entah untuk petani, untuk menghindari banjir atau menghindari bencana yang lain itu ya, tujuannya itu. Nah, rekayasa alam yang untuk kebaikan ternyata sudah dilakukan dan terbukti sampai sekarang mensejahterakan semua yang terkait dengan Kali Serinjing ya. Nah, para petaninya, siapa yang mencari ikan dan sebagainya. Jadi menurut saya ini ada pesan penting, alam itu silahkan dimanfaatkan, tetapi dengan bertanggung jawab ya, bertanggung jawab. Artinya dimanfaatkan, mau diolah, diapapun dipersilahkan. Tapi jangan sampai dirusak. Ini kan luar biasa pada Bali ini. Itu untuk menyelamatkan alam lain, karena alam juga punya pergerakan, punya kehidupan ya. Kalau hujannya sangat deras, mungkin sungai yang ada tidak bisa menampung atau ada letusan gunung dan segala macam, sehingga kali ini dibuat untuk mengantisipasi alam itu. Dan itu ternyata bisa menjadi yang harmonis. Jadi ini saya kira pesan penting bagaimana menjaga alam itu ternyata boleh dengan merekayasa alam yang baik gitu ya. Nah, cuman masalahnya kita ini sekarang hidup di zaman yang karena serba praktis segala macam, banyak mencemari alam, dan ini harus betul-betul koreksi luar biasa. Nah, tadi saya dengar sekilas kan, wah kalau anak-anak muda diajak bersih-bersih kali itu pasti dari sampah plastik loh. Karena kalau sampah organik kan sebentar aja udah busuk, nggak ada masalah ya. Kalau sampah organik, kecuali yang batang-batang kayu besar, yang paling bermasalah kalau sampah plastik tidak akan terkumpul, tidak akan membusuk, akan menyebabkan banjir dan macam-macam. Nah ini nanti jadi tantangan kita bagaimana kita merawat alam ya di zaman kita ini sekarang ini zaman plastik. Nah, ini yang tantangan dan mudah-mudahan nanti kita bisa membuat upaya-upaya bersama ya untuk itu betul-betul tidak hanya membersihkan saja tapi mengedukasi kita semua bagaimana kita tidak menguasai plastik dan tidak membuang plastik sembarangan. Ini saja hal sepele ini tengah mati misalnya. Semoga kita ke depan bersama itu dalam rangka untuk menjaga itu. Semoga nanti kemudian akan lebih baik untuk alamnya bersih, aman, sehat. Terima kasih. Semoga ini semangat. Selamat malam. Selamat pagi.